Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bu Kelly. Kami dari kelompok Capek Hidup dari kelas Sistem Basis Data A akan mempresentasikan final project kami, yaitu MyITS Hybrid. Secara garis besar, MyITS Hybrid ini merupakan suatu fitur yang membantu para petugas administrasi khususnya ya, untuk membantu penjadwalan kuliah hybrid di beberapa departemen di ITS yang belum hybrid sampai pada saat ini. Nah, namun pertama-tama izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Monica Nardadavita dengan NRP 5025 20 10 09. Lalu ada teman saya. Kenalkan, nama saya Jayanti Toti Andina dengan NRP 502 520 1037. Saya Rasuki Rahmat, NRP 5025 2000 67. Perkenalkan, nama saya Christopher Maksimo Mahid dengan NRP 50 25 20 12 49. Oke, sebelum memulai pemaparan CDM dan PDM, akan kami paparkan terlebih dahulu mengenai penjelasan data kami pada database. Nah, di sini dapat terlihat kami sudah melakukan run script sebelumnya. Kita insert into mahasiswa, ini ada tabel mata kuliah. Oh ya, sebelumnya di sini ada tabel mahasiswa. Lalu juga ada tabel dosen. Kita masukkan nilai values dari tabel dosen, lalu ada tabel jadwal matkul. Kita insert into jadwal matkulnya. Dan ada tabel eligibilitas mahasiswa. Lalu ada eligibilitas dosen. Dan yang terakhir ada tabel jadwal mahasiswa. Ya. Lihat. Oke, mungkin untuk pembuktian jumlah datanya akan saya lanjutkan ke teman saya, Jayanti. Ya, baik. Di sini kita akan melakukan pembuktian jumlah data sesuai syarat pada ketentuan FP. Yang pertama, ada tabel mahasiswa. Di sini terdapat 24 data. Kemudian tabel dosen. Di sini terdapat 50 data. Kemudian tabel eligibilitas mahasiswa. Di sini terdapat 24 data juga. Kemudian tabel eligibilitas dosen. Di sini terdapat 50 data. Selanjutnya adalah tabel mata kuliah. Tabel ini memuat 26 data. Selanjutnya ada tabel jadwal matkul. Dan tabel ini memuat 50 data. Selanjutnya adalah tabel jadwal mahasiswa. Tabel ini memuat 150 data. Oke, langsung saja ya.
akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai CDM dan PDM yang kami buat. Oke. Ya, seperti yang sudah terlihat di sini ya. Ini adalah gambaran CDM atau Conceptual Data Model yang kami buat mengenai MyITS Hybrid. Yang pertama pastinya ada tabel mahasiswa yang memiliki atribut NRP dengan tipe data char yang panjangnya 10 sebagai primary key. Lalu ada atribut nama dengan maksimal panjangnya 50, asal kota dengan maksimal panjangnya 30, domisili sekarang mahasiswa dengan tipe datanya sepanjang 30, lalu ada tanggal lahir dengan tipe data date, dan email mahasiswa sepanjang 40 karakter maksimalnya. Lalu, ada juga tabel dosen yang memiliki NIP sebagai primary key dengan tipe data char yang panjangnya adalah 19 karakter. Lalu, terdapat nama dosen yang memiliki maksimal panjang 50, lalu ada tanggal lahir dosen dengan tipe data date, domisili dosen dengan maksimal karakternya 30, lalu ada email dosen yang memiliki maksimal panjang karakternya 40. Lalu mahasiswa dan dosen memiliki tabel, yaitu untuk mahasiswa sendiri memiliki tabel eligibilitas mahasiswa yang berisi ID eligibilitas yang bertipe data char maksimal dan panjangnya 5. Lalu ada vaksin dengan tipe data integer, yang mana menandakan bila 0 maka mahasiswa tersebut belum melakukan vaksin, 1 berarti mahasiswa sudah melakukan vaksin 1 kali, dan bila 2 maka mahasiswa sudah melakukan vaksin sebanyak 2 kali. Lalu ada usia mahasiswa, tipe data integer, lalu ada histori COVID yang bertipe data boolean, yaitu yang mana 0 menandakan mahasiswa tersebut belum pernah terpapar COVID, lalu ada tanggal isi di sini, menandakan tanggal mengisi mahasiswa, dan juga diasumsikan tanggal isi ini bila histori COVID-nya 1, maka tanggal isi merupakan tanggal terpaparnya mahasiswa terkena COVID. Begitu juga dengan dosen memiliki tabel eligibilitas dosen yang isinya sama di sini, memiliki ID eligibilitas sebagai primary key, vaksin, usia, histori COVID, dan tanggal mengisi. Lalu selain itu ada juga tabel mata kuliah yang berisi ID matkul dengan tipe data char dan panjangnya adalah 8 karakter, dan nama matkul tersebut yang bertipe data varchar dengan panjang maksimal 50 karakter. Nah, lalu terdapat pula tabel jadwal matkul yang beratribut ID kelas dengan tipe data char dan karakternya sepanjang 5, nama kelas dengan tipe data varchar maksimal panjang sebanyak 10, hari kelas tersebut diadakan, lalu ada juga kuota kelas hybrid pada kelas tersebut. Nah, dapat dilihat di sini mahasiswa berelasi many-to-many dengan jadwal matkul. Sehingga nanti jika dilihat pada tabel PDM-nya akan terlihat seperti ini. Terlihat perbedaan ya, bahwa terdapat tabel baru hasil many-to-many, yaitu tabel jadwal mahasiswa yang berisi ID kelas dengan tipe data char pastinya sebagai primary key dan foreign key, lalu juga ada NRP mahasiswa yang tipe datanya char panjangnya 10 dan sebagai primary key dan foreign key. Lalu dapat kita lihat di sini pada tabel eligibilitas mahasiswa terdapat foreign key yaitu NRP mahasiswa, dan pada tabel eligibilitas dosen terdapat NIP dosen sebagai foreign key juga. Lalu pada jadwal matkul di sini dapat kita lihat terdapat foreign key berupa ID mata kuliah dan NIP dosen. Oke. Sekian pemaparan mengenai CDM dan PDM yang kami buat, maka langsung saja kita beralih ke pemaparan query yang kami buat. Pada Jayanti dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan query terkait tabel mahasiswa. Yang pertama, kita diminta untuk menampilkan data mahasiswa yang tidak eligible dan berasal dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. Kita menggunakan select from tabel mahasiswa, di mana NRP
tidak berada dalam syarat eligible, di mana syarat eligible-nya kita menggunakan nested query. Di sini ada select from eligibilitas mahasiswa dengan syarat vaksin, sudah vaksin 1 atau vaksin 2, dan histori COVID-nya 0, atau kalaupun dia histori COVID-nya sama dengan 1, tanggal mengisinya tidak lebih dari bulan 11. Kemudian ada syarat usia juga di antara 17 tahun sampai 65 tahun. Kemudian karena diminta dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, maka ada syarat asal kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. Kemudian diurutkan berdasarkan NRP-nya. Apabila di-run, ya akan muncul 2 mahasiswa yang tidak eligible. Next. Kemudian yang nomor 2, kita diminta untuk menampilkan NRP dan nama mahasiswa yang memiliki histori COVID. Di sini kita select NRP dan nama dari tabel mahasiswa yang dijoinkan dengan tabel eligibilitas mahasiswa dengan atribut NRP yang sama, dengan syarat histori COVID-nya sama dengan 1 dari tabel eligibilitas mahasiswa tadi. Kemudian diurutkan berdasarkan NRP-nya. Dan apabila di-run, ya akan muncul tabel seperti ini. Kemudian yang ketiga, menampilkan 5 data teratas mahasiswa yang telah mengisi eligibilitas pada bulan November. Di sini kita select tanggal isi, NRP, dan nama dari tabel mahasiswa yang dijoinkan dengan tabel eligibilitas mahasiswa dengan atribut NRP yang sama. Kemudian syaratnya kita mengambil bulan dengan fungsi ekstrak dari tanggal dan row 6-nya kurang dari sama dengan 5. Kemudian diurutkan berdasarkan tanggal isinya. Apabila di-run, ya akan muncul 5 data teratas mahasiswa yang telah mengisi pada bulan November. Kemudian selanjutnya nomor 4, menampilkan NRP, nama, dan jumlah matkul yang ditempuh setiap mahasiswa. Di sini kita select NRP, nama, kemudian menggunakan fungsi agregasi count as jumlah matkul dari tabel mahasiswa yang dijoinkan dengan tabel jadwal mahasiswa dengan atribut NRP yang sama. Kemudian kita menggunakan fungsi group by, NRP dan nama, dan diurutkan berdasarkan NRP-nya. Dan sehingga apabila di-run, akan muncul jumlah matkul yang ditempuh setiap mahasiswa. Kemudian yang nomor 5, menampilkan banyaknya mahasiswa berdasarkan hari pada jadwal kuliah. Di sini tidak ada syarat mahasiswa tersebut eligible atau tidak eligible, sehingga kita langsung menggunakan select hari, kemudian sum jumlah siswa, as jumlah mahasiswa, from jadwal matkul yang dijoinkan dengan tabel. Di sini tabelnya menggunakan nested query, select ID kelas, kemudian count as jumlah siswa dari tabel jadwal matkul yang dijoinkan dengan tabel jadwal mahasiswa dengan atribut ID kelas yang sama, kemudian group by ID kelas. Kemudian tabel hasil nested query ini dijoinkan dengan jadwal matkul tadi dengan atribut ID kelas yang sama. Kemudian di group by berdasarkan hari dan diurutkan berdasarkan hari, tetapi descending karena urutan hari mulai dari Senin. Ya, sehingga akan muncul tabel hari dan jumlah mahasiswa pada hari tersebut. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Rafiki. Terima kasih. Ini saya Rafiki, terus
Ya, ini adalah query yang pertama dari saya, yaitu menyampaikan data dosen yang tidak eligible. Pertama, menggunakan caleg dari tabel dosen dan dijamin dengan tabel eligibilitas dosen dengan NIP dan dicari dengan syarat vaksin sama dengan 0, dari COVID sama dengan 1, dan terakhir pengisian lebih dari bulan 11 dan umur di antara umur lebih dari 65 atau umur kurang dari 17, kebagiran. Maka akan ambil data dosen yang tidak eligible jumlah 11. Terus yang kedua, menyebutkan matkul beserta banyak dosen yang eligible pada tiap matkul. Pertama, select nama matkul dan juga menggunakan fungsi count sebagai jumlah dari tabel mata kuliah. Dijoin dengan tabel jadwal matkul dengan key-nya ID matkul. Terus dijoin juga dengan tabel eligibilitas dosen dengan key NIP dengan syarat vaksin tidak sama dengan 0, history COVID sama dengan 0, atau history COVID sama dengan 1, dengan tanggal pengisian kurang dari 11, bulan 11, 1 bulan yang lalu, dan umur di antara umur 17 dan 65, dan di grup dengan berdasarkan nama matkul. Kebagiran. Maka akan ke jumlah kelas yang eligible. Terus yang ketiga, menampilkan rata-rata usia dosen yang eligible pada tiap matkul dari yang diurutkan dari yang terkecil. Menggunakannya query, jadi yang pertama select nama matkul dan average fungsi rata-rata usia ditampilkan sebagai rata-rata. Dari query, select nama matkul, usia, dari mata kuliah, dijoin dengan jadwal matkul, dengan key-nya ID matkul, terus dijoin juga dengan tabel eligibilitas dosen dengan key NIP, terus dengan syarat dosen yang eligible untuk kuliah hybrid di grup berdasarkan nama matkul dan juga diberikan berdasarkan rata-rata. Kebagiran. Ya, maka akan muncul Orkom sebagai rata-rata dosen termuda yang eligible. Lanjut. Yang keempat, menampilkan kelas beserta kuota, nama dosen, dan jumlah mahasiswa yang eligible. Pertama, select nama kelas, kuota, nama dosen, dan fungsi count untuk menghitung NRP sebagai jumlah mahasiswa dari jadwal matkul, join dengan tabel dosen dengan key NIP, join dengan jadwal mahasiswa dengan key ID kelas, terus di mana NRP-nya ada di query select NRP dari tabel eligibilitas mahasiswa, di mana mahasiswanya vaksin tidak lebih dari 0 dan history COVID 0 atau 1 tapi pengisian kurang dari sebulan yang lalu, dan umurnya di antara 17 dan 65, terus di grup berdasarkan nama kelas, kuota, dan nama dosen. Coba diran. Maka muncul ya 50 kelas dengan dosen yang eligible. Lanjut. Dilanjutkan oleh Monika. Terima kasih. Oke, terima kasih Rafiki. Oke, selanjutnya karena sebelumnya sudah membahas query mengenai mahasiswa dan dosen, maka kali ini saya akan memaparkan query mengenai jadwal kelas dan matkul. Yang pertama yaitu query yang menampilkan kelas dan sisa kuota dari yang terkecil. Maka di sini saya akan menampilkan nama kelasnya dan sisa kuotanya yang diambil dari kuota dari tabel jadwal matkul
dikurangi dari mahasiswa, banyaknya mahasiswa pada kelas tersebut. Dan nama atributnya kita ganti menjadi sisa kuota. Nah, diambil dari tabel jadwal matkul ya pastinya, dan dijoinkan dengan jadwal mahasiswa, yang dimana ID kelas pada jadwal mahasiswa itu harus sama dengan ID kelas pada jadwal matkul. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel eligibilitas mahasiswa, di mana NRP pada jadwal mahasiswa itu sama dengan NRP pada tabel eligibilitas mahasiswa, yang mana ini nanti bertujuan untuk mengambil banyaknya mahasiswa yang eligible pada mata kuliah tersebut. Nah, syarat eligible itu seperti yang sudah dijelaskan pada teman-teman saya sebelumnya, yaitu mahasiswa harus sudah vaksin baik 1 maupun 2, dan usianya di atas 17 tahun, dan harus kurang dari 65 tahun juga, dan juga mahasiswa tersebut belum pernah terpapar COVID, atau bila pernah terpapar COVID, maka setidaknya sudah terpapar 30 hari sebelumnya. Tidak boleh kurang dari itu. Dan kita kelompokkan dengan nama kelas dan juga kuotanya, lalu kita urutkan sisa kuota dari yang terkecil hingga yang terbesar. Coba kita run. Maka akan tampil tabel seperti berikut. Di sini nama kelas sisa kuotanya, berarti kelas matematika 27 ini, kelas 7, memiliki sisa kuota 7. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu query yang kedua adalah menampilkan mata kuliah dengan mahasiswa eligible terbanyak. Pastinya di sini saya akan menampilkan nama matkulnya ya. Lalu kita pakai fungsi count untuk menghitung mahasiswa yang eligible di tiap kelas pada matkul tersebut sebagai jumlah mahasiswa eligible. Nah, tabel mata kuliah ini kita joinkan dengan tabel jadwal matkul, di mana ID matkul pada tabel mata kuliah itu sama dengan ID matkul pada jadwal matkul. Kita joinkan lagi dengan jadwal mahasiswa, lalu yang terakhir kita joinkan dengan tabel eligibilitas mahasiswa, di mana NRP pada tabel jadwal mahasiswa sama dengan NRP pada tabel eligibilitas mahasiswa. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kriteria eligibilitas mahasiswa sudah divaksin, usianya antara 17 hingga 65, dan belum pernah terpapar. Kalau terpapar, maka setidaknya harus 30 hari sebelumnya, atau lebih. Ya, dan di group by berdasarkan nama matkul pada tabel mata kuliah, dan kita urutkan secara descending ya, dari besar ke terkecil, banyaknya mahasiswa tersebut, dan karena kita ingin menampilkan data yang paling terbanyak atau yang paling atas sendiri, maka kita fetch next one rows only. Coba kita run. Maka akan ditampilkan bahwa kecerdasan buatan ini memiliki jumlah mahasiswa eligible terbanyak. Di sini jumlahnya 6, menyesuaikan banyaknya data yang kita gunakan juga nanti ke depannya. Oke. Lalu query yang ketiga untuk tipe ini yaitu menampilkan banyaknya kelas yang hybrid dari tiap matkul. Maka di sini akan dilakukan select nama matkul dan juga pakai fungsi count untuk menghitung banyaknya kelas yang hybrid. Yang mana kelas hybrid ini memiliki syarat terdapat dosen yang mengajar. Bila dosen tidak eligible, maka kelas tersebut tidak bisa melakukan hybrid. Nah, maka di sini tabel mata kuliah dijoinkan dengan tabel jadwal matkul, di mana ID matkul pada tabel mata kuliah ini sama dengan ID matkul pada tabel jadwal matkul. Lalu kita joinkan dengan tabel eligibilitas dosen, di mana NIP pada jadwal matkul sama dengan NIP pada tabel eligibilitas dosen. Ya, syaratnya sama seperti sebelum-sebelumnya, sudah vaksin, usianya di antara 17 hingga 65, dan belum pernah terpapar COVID, kalaupun pernah terpapar, setidaknya sudah 1 bulan yang lalu, dan kita group by dengan mata kuliah dan nama matkulnya. Mata kuliah, nama matkul. Oke, coba kita run. Ya, di sini terlihat bahwa di sini contohnya fisika matkul mata kuliah fisika dasar 1 hanya memiliki 1 kelas hybrid. Lalu di sini PBO atau pemrograman berorientasi objek memiliki 2 kelas hybrid. Itu seterusnya. Oke. Lalu query terakhir untuk tipe ini yaitu menampilkan persentase terisinya tiap kelas. Ya, di sini kita select
jadwal matkul.nama kelas sebagai nama kelas. Lalu di sini kita hitung ya mahasiswa yang eligible dari pada matkul tersebut atau kelas tersebut dengan kuotanya. Dikali 100 karena kita ingin persentasenya. Dan kita namakan dengan persentase isi kelas. Nah, lalu terdapat tabel mata kuliah ini kita joinkan dengan tabel jadwal matkul, di mana ID matkulnya harus sama ya. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel jadwal mahasiswa. Di sini ID kelasnya yang disamakan. Lalu tabel tersebut dijoinkan lagi dengan tabel eligibilitas mahasiswa, yang mana kita baru menyamakan NRP-nya. Nah, di sini syaratnya sama seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, dan barulah kita group by dengan nama kelas dari tabel jadwal matkul dan kuotanya. Dan akan kita run. Ya, tampaklah persentase isi kelas dari tiap kelas ya. Ini contohnya Fisika Dasar 2, kelas 25, memiliki persentase terisinya kelas waktu kuliah hybrid sebesar 25%. Lalu ada juga ini yang 30% agama Islam, dan ada juga yang 5%, ini yang paling kecil terisinya, yaitu organisasi komputer G. Ya. Oke, untuk tipe query selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marcel. Baik, terima kasih Monica. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe query yang lain-lainnya. Yang pada query yang pertama, kita diminta menampilkan kelas mana saja yang tidak hybrid karena tidak ada dosen yang eligible. Ide besar dari query ini, kita akan menselect semua jadwal matkul yang ada, lalu akan kita kurangi dengan jadwal mata kuliah di mana dosennya tidak eligible. Pada query yang pertama, kita akan mengambil semua jadwal mata kuliah yang ada, lalu akan kita filter atau kita kurangi dengan representasi sintaks not in dari data yang kita ambil pada subquery di bawah. Subquery ini akan mengembalikan jadwal mata kuliah yaitu NIP dosennya, di mana dosen tersebut eligible, ditandai dengan filter where dengan persyaratan eligibilitas yang sama seperti sebelumnya. Bisa minta tolong untuk di-run. Query ini akan mengembalikan daftar-daftar kelas yang di mana kelas tersebut tidak eligible karena tidak ada dosen yang eligible. Demikian, lalu bisa lanjut ke soal yang kedua. Pada soal yang kedua, kita diminta menampilkan hari di mana mahasiswa terbanyak mengikuti kuliah hybrid. Maka pada query ini akan melibatkan tabel jadwal mata kuliah yang akan dijoinkan dengan tabel jadwal mahasiswa berdasarkan atribut ID kelas dan dijoinkan kembali dengan tabel eligibilitas mahasiswa berdasarkan atribut NRP. Karena diminta menampilkan hari di mana mahasiswa terbanyak mengikuti kuliah hybrid, maka mahasiswa tersebut haruslah mahasiswa yang eligible. Dan kasus ini ditandai dengan syntax where, di mana kita memfilter mahasiswa yang eligible dengan persyaratan eligibilitas yang sama seperti sebelumnya. Lalu hasil tersebut akan kita grup berdasarkan harinya, dan kita akan mengurutkannya dengan agregasi count. Agregasi count ini akan mengembalikan jumlah-jumlah mahasiswa yang eligible. Dan kita akan menggunakan sintaks fetch next one rows only untuk menampilkan baris yang teratas, yaitu hari yang dengan mahasiswa terbanyak. Bisa minta tolong tidak? Query ini mengembalikan hari Jumat dengan jumlah mahasiswa eligible yang terbanyak, yaitu 29 anak. Bisa dilanjut ke soal ketiga. Pada query yang ketiga ini, kita diminta menampilkan 5 mata kuliah dengan kelas hybrid yang terbanyak. Maka kita akan melibatkan tabel jadwal mata kuliah yang akan dijoinkan dengan tabel jadwal mata kuliah dan dijoinkan dengan tabel mata kuliah berdasarkan atribut ID mata kuliah. Lalu data ini akan kita grup berdasarkan nama mata kuliahnya dan kita order dengan agregasi count dari yang terbanyak. Lalu kita akan ambil 5 baris yang teratas. Bisa minta tolong di-run. Query ini mengembalikan mata kuliah dengan jumlah kelas hybrid yang terbanyak, yaitu Fisika 1 berjumlah 2 kelas, dan seterusnya. Bisa dilanjut ke query keempat.
Pada query keempat ini, kita diminta untuk menampilkan persentase dosen eligible pada tiap mata kuliah. Query ini akan melibatkan dua subquery. Pada subquery yang pertama, yaitu dengan tanda query yang pertama ini akan mengembalikan mata kuliah dan jumlah dosennya, yaitu jumlah dosen eligible, ditandai dengan filter where pada line 143, yaitu persyaratan di mana dosen tersebut eligible. Persyaratan ini sama seperti persyaratan eligibilitas yang sebelumnya. Lalu kita akan grup berdasarkan nama mata kuliahnya. Subquery pertama ini saya namai tabel eligible. Lalu tabel subquery ini akan dijoinkan dengan subquery yang kedua, serupa dengan yang sebelumnya, namun pada subquery kedua ini kita tidak memfilter apapun. Dengan demikian, subquery kedua ini akan mengembalikan semua jumlah mata kuliah beserta jumlah dosennya. Lalu dari dua subquery ini akan kita gabungkan, akan kita join berdasarkan nama mata kuliahnya, yaitu pada line 152, kita akan ambil nama mata kuliahnya dan jumlah pada line 139 dan persentase dosen eligible-nya ditandai dengan operasi, yaitu jumlah dosen eligible dibagi semua jumlah dosen yang ada dikali 100%. Bisa minta tolong lu dijalankan. Query ini mengembalikan persentase dosen eligible pada tiap mata kuliahnya. Contohnya pada kimia 1 terdapat 50% dosen yang eligible, dan seterusnya. Demikian presentasi file project kelas SPDA dari kelompok Capek Hidup. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Oke, udah guys. Aku stop record.